Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiuddin dengan NIM 2312110071. Saya dari kelas B, jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan menjelaskan atau membahas tentang pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum dengan dosen pengampu kita yaitu Dr. Helena Nelis MPD. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang pengertian komponen evaluasi dalam kurikulum. Apa sih evaluasi dalam kurikulum? Evaluasi merupakan salah satu komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Nah, evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi, dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajarannya. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajarannya, kesulitannya, dan upaya bimbingan yang perlu diperlukan. Nah, evaluasi kurikulum juga merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum menurut Saridudin 2020. Itulah pengertian dari komponen evaluasi dalam kurikulum. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran, serta contoh masing-masingnya. Nah, sebelum kita ke pembahasan perbedaannya, kita harus tahu dulu apa sih itu pengukuran, apa sih itu penilaian, dan apa sih itu evaluasi. Yang pertama itu pengukuran. Pengukuran atau measurement menurut Cangelosi 1995 yang adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Ale dan Yen 1999, pengukuran atau measurement adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat karakteristik dari individu. Menurut Miller 2008, pengukuran adalah deskriptif atau deskripsi kuantitatif peserta individu dari peserta didik pada tes tunggal atau beberapa tes penilaian. Selanjutnya itu penilaian. Menurut Sidin Al dan Khairuddin 2012 mendefinisikan penilaian adalah suatu proses penentuan kualitas suatu objek dengan membandingkan antara hasil-hasil ukur dengan standar penilaian tertentu. Nah, dari definisi di atas dapat kita pahami menjadi 3 makna antara lain. Yang pertama, penilaian dalam pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana sih hasil belajar peserta didik atau capaian kompetensinya peserta didik. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir itu hasil penilaian bersifat kualitatif. Artinya diperoleh dari pengkategoriannya. Nah, untuk selanjutnya itu tentang evaluasi. Menurut Kumano 2001, mengartikan evaluasi merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Sementara itu, menurut Calongesi 1995 menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukuran. Sejalan dengan pengertian tersebut, Zainul dan Nasution 2001 menyatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen maupun dengan non-tes. Nah, kan kita sudah tahu tentang pengertiannya atau makna dari 3 nilai tadi, maka dari itu kita cari perbedaan antara evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Perbedaannya terletak dari mana sih? Nah, perbedaan dari 3 poin tadi terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Yang pertama, dalam penilaian, ruang lingkup penilaian lebih sempit dan hanya berfokus pada satu aspek saja, seperti prestasi belajar siswa. Sedangkan pelaksanaan penilaian hanya di lingkup internal saja, seperti guru yang menilai prestasi belajar siswa.
Contohnya, seorang guru menggunakan tes akhir semester untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan dalam suatu mata pelajaran. Nah, hasil tes ini kemudian digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa dan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai menurut Susanto H. 2014. Selanjutnya itu tentang evaluasi. Perbedaannya dalam ruang lingkup evaluasi lebih luas, meliputi semua komponen dalam sistem pendidikan dan pelaksanaannya, menyangkut pihak eksternal dan internal. Contohnya, konsultan mengevaluasi program pendidikan di suatu instansi. Yang terakhir atau yang ketiga itu pengukuran. Perbedaan dari pengukuran itu lebih berfokus pada hal-hal yang bersifat kuantitatif tentang kemajuan belajar siswa. Salah satu alat pengukuran yang bisa digunakan di instansi pendidikan adalah tes. Contohnya, pengukuran dilakukan dengan menggunakan tes objektif seperti tes pilihan ganda atau isian singkat. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang dapat diingat dan dipahami oleh siswa, misalnya, seorang guru mengukur kemampuan siswa dalam menghitung soal matematika dengan memberikan tes yang mengukur kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan soal menurut Nurgiantoro M 2013. Apabila dilihat dari segi maknanya, ketiga kalimat yang dimaksud pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki perbedaan arti dan fungsi yang sudah dikemukakan di atas. Namun, semuanya tak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan sebab semuanya memiliki keterikatan yang erat antara satu sama lain. Nah, itu adalah pembahasan tentang perbedaan nilai-nilai tadi. Selanjutnya itu tentang pembahasan fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, fungsi. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 fungsi pokok. Menurut Anas Sudijono 2003 yaitu. Yang pertama, pengukuran kemajuan. Yang kedua, penunjang penyusunan rencana. Dan yang ketiga, memperbaiki dan menyempurnakan kembali. Nah, selanjutnya menurut Anas Sudijono 2014 menyatakan bahwa jika dilihat dari fungsi di atas, setidaknya ada 2 macam kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu pertama, hasil evaluasi yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi evaluator. Tujuannya yang telah ditentukan dapat dicapai dengan yang direncanakan. Nah, yang kedua yaitu hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan. Kenapa? Dan mengkhawatirkan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan, hambatan, dan kendala sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi itu memiliki fungsi penunjangan penyusunan rencana. Nah, untuk selanjutnya itu tentang peran. Menurut Tyler 1949, evaluasi adalah satu peran dari 4 komponen penting dalam merencanakan belajar, organisasi pengalaman belajar, dan evaluasi. Taylor berpendapat bahwa evaluasi diperlukan untuk mencapai informasi bagi perencana pembelajaran selanjutnya. Untuk selanjutnya itu tentang tujuan. Nah, secara umum, evaluasi kurikulum merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas suatu lembaga. Yang pertama itu tujuan. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang akan dicapai dan mana yang belum menurut Merdapi 2004-19. Yang terakhir yaitu yang ketiga itu evaluasi kurikulum merupakan sebagai komponen pengajaran adalah proses untuk mengetahui keberhasilan program pembelajaran dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran yang melekat pada proses pembelajaran menurut Mursell 1954-373. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat. Secara umum,
ada beberapa manfaat evaluasi kurikulum yang dapat kita bahas kali ini. Antara lainnya, yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat. Yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Sedangkan menurut Dr. Sukiman 2013, manfaat evaluasi kurikulum meliputi yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Yang pertama, menurut Ari Kunto S. 2013, dalam bukunya Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan menyatakan bahwa ada jenis evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menilai pencapaian bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Mulyasa E. 2013, dalam implementasi kurikulum 2013, pembelajaran kreatif dan menyenangkan menyebutkan bahwa ada jenis evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar siswa pada akhir periode pembelajaran. Yang ketiga, menurut Syah M 2012, dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru menjelaskan bahwa ada jenis evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini penting untuk memahami kebutuhan belajar siswa sejak awal. Yang keempat yaitu menurut Wiggins G 1990 dalam artikelnya itu The Case for Authentic Assessment menyebutkan bahwa ada jenis evaluasi autentik. Nah, evaluasi autentik ini penting untuk mengukur kemampuan siswa dalam konteks yang lebih realitas dan relevan. Yang kelima yaitu menurut Nurgiantoro M 2013 dalam penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menyatakan bahwa ada jenis evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini lebih menekankan pada pengamatan terhadap pembelajaran siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Yang keenam yaitu menurut Afrens RI 2012 dalam Learning to Teach menjelaskan bahwa ada jenis evaluasi portofolio. Ya, evaluasi portofolio ini digunakan untuk menunjukkan perkembangan kemampuan siswa secara lebih holistik, bukan hanya berdasarkan tes tertulis. Yang ketujuh, menurut Mr. C. Milan JH 2007 dalam Classroom Assessment Principles and Practice for Effective Standard-Based Instrument mengemukakan bahwa ada jenis evaluasi kinerja. Nah, bertujuan untuk menilai sejauh mana sih siswa dapat mengaplikasikan keterampilannya dan pengetahuannya dalam situasi nyata. Yang terakhir yaitu menurut Black P. dan William D. 1998 dalam artikel mereka yaitu Assessment and Classroom Learning menekankan pentingnya kombinasi antara evaluasi formatif dan sumatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan tentang teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara kesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator yang perlu diamati. Yang kedua yaitu penilaian diri. Nah, penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan dalam teknik ini yaitu dengan lembar penilaian diri menggunakan daftar cek atau skala penilaian rating scale yang disertai rubik. Yang ketiga itu penilaian antar peserta didik. Nah, penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensinya. Instrumen yang digunakan dalam penilaian antar peserta didik adalah daftar cek dan skala rating scale dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan kedua-duanya. Yang keempat yaitu jurnal.
Jurnal merupakan catatan pendidikan di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Yang selanjutnya itu pembahasan tentang langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, merumuskan masalah evaluasi. Yang ketiga, menentukan jenis-jenis yang akan dikumpulkan. Yang keempat, yaitu menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang keenam yaitu menentukan alat evaluasi. Yang ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Yang kedelapan, merencanakan anggaran evaluasi. Yang kesembilan atau yang terakhir itu merencanakan jadwal kegiatannya. Selanjutnya itu pembahasan tentang komponen-komponen evaluasi, dan ini adalah pembahasan terakhir dari saya. Nah, yang pertama itu menentukan tujuan dan ruang lingkup evaluasi. Yang kedua, menentukan pernyataan atau pertanyaan evaluasi. Yang ketiga, mengembangkan desain evaluasi dan rencana pengumpulan data. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data dan penyiapan laporan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu menggunakan laporan evaluasi untuk meningkatkan program. Mungkin hanya itu saja penyampaian dan pemaparan tentang materi pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Kalau saya ada kurangnya mohon dimaafkan, dan hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.